Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku Henaika Susolawati. Di video kali ini aku mau buat roti boy atau duplikasi dari roti O. Ini bener-bener resep yang simple. Kalau kalian lihat, ini luarnya bener crispy tetapi dalamnya lembut banget. Dan ini resep insya Allah anti gagal menggunakan oven tangkring. Disimak videonya sampai akhir, jangan di skip-skip, and happy watching guys. Nah, di sini yang pertama ada 350 gram tepung terigu, ada 5 gram ragi instan. Kita campur kedua bahan ini. Nah, kita aduk sampai tercampur merata. Kemudian kita tambahkan di sini 20 gram susu bubuk. Aduk lagi sampai tercampur merata. Nah, di sini kita tambahkan juga 60 gram gula pasir. Kita aduk lagi semuanya sampai tercampur merata. Untuk resep lengkap kalian bisa cek description box karena aku sudah tulis resep lengkap, takaran sendok serta estimasi harganya. Jadi kalian wajib banget untuk cek description box. Di sini kita tambahkan 1 butir telur ayam. Ukurannya sedang. Nah, kita campur sampai merata, sampai telurnya itu tidak ada yang menggumpal. Di sini saya gunakan hand mixer, jadi step by stepnya lumayan panjang. Kalau kalian menggunakan mixer duduk, ini lebih mudah. Kita butuhkan lagi di sini ada 150 ml susu full cream dalam keadaan dingin. Biasanya aku menggunakan roti itu airnya atau susunya dalam keadaan dingin. Atau kalau kalian biasa pakai suhu ruang juga nggak apa-apa ya guys. Di sini karena saya tidak menggunakan mixer duduk, jadi step by stepnya lumayan lama di sini. Kalau kalian menggunakan mixer duduk mungkin ini lebih cepat nyampurnya, jadi kalian tidak usah pakai tangan, langsung saja di mixer. Kalau saya menggunakan hand mixer, langsung semuanya di mixer, takutnya malah tidak tercampur dan berterbangan. Kalau sekiranya sudah menggumpal seperti ini, baru saya mixer dengan hand mixer kecepatan sedang. Di sini prosesnya cukup sampai semua tercampur merata saja. Seperti ini. Nah, ini cukup kalis tetapi tidak elastis. Kemudian kita tambahkan 5 gram garam dapur. Di sini kita juga tambahkan 70 gram margarin atau mentega. Nah, di sini saya menggunakan margarin ya. Sedikit saya akan membahas perbedaan margarin dan mentega secara garis besarnya. Kalau secara garis besarnya, mentega dan margarin itu dua jenis lemak yang berbeda ya. Kalau mentega itu berasal dari lemak hewani, kalau margarin itu berasal dari lemak nabati. Nah, ini alasannya kenapa mentega itu lebih mahal daripada margarin. Karena mentega berasal dari lemak hewani, di sini itu susu maksudnya. Kemudian kembali lagi dulu ke adonan. Di sini kita cek dulu apakah sudah kalis dan elastis. Ternyata kalau masih lengket ini perlu kita mixer lagi dengan waktu yang lumayan lama memang. Kalau sekiranya sudah kalis dan elastis, maksudnya kalis dan elastis itu apa? Di sini aku mau jelasin. Elastis itu jika kita ambil bagian adonannya seperti ini, yang pertama itu di tangan tidak lengket, itu menandakan kalis. Kemudian jika kita bentangkan seperti ini, tidak mudah sobek, ini namanya elastis. Kalau sudah seperti ini sudah cukup. Kita diamkan selama kurang lebih 45 sampai 1 jam.
Nah, di sini sekitar 45 menitan lah saya diamkan, sudah mengembang, kemudian kita kempeskan, buang uap yang ada di uap udara, maksudnya yang ada di dalam adonan. Kemudian dari adonan ini kita akan bagi menjadi 60 gram berat adonannya. Nah, di sini kalau saya bagi 60 gram didapatkan 11 buah, tapi kalau misalnya kalian biasa 55 gram itu jadi 12 buah. Jadi opsional kalian mau yang besar atau yang kecil. Tapi 55 gram juga menurut aku sudah bisa. Baguslah ukuran segitu. Kita bulatkan adonannya seperti ini. Kalau sudah kita timbang, lakukan sampai step terakhir adonan habis. Kita bulat seperti ini, jadi permukaannya itu halus ya. Nah, sekitar 11 kita tutupi dengan kain di sini supaya menjaga kelembapan. Nah, di sini saya gunakan campuran mentega dan margarin. Kita potong dadu. Kalau kalian mau ada aroma butter atau mentega, aku bisa saranin kalian gunakan Royal Palmia karena itu murah, mudah dijumpai dan ada aroma butternya. Meski campuran antara butter dan margarin. Kita rolling dulu seperti ini, rounding. Kalau sudah kita pipihkan, nah, seperti ini kalian bisa lihat videonya. Kita pipihkan, kita pinggir-pinggirannya itu dipipihkan tetapi tengahnya masih dalam gelembung. Kita masukkan satu, nah seperti ini. Kemudian kita lipat. Nah, hati-hatinya di sini awas jangan sampai bocor bawahnya. Kenapa kalau bocor? Nanti margarin atau mentega yang kalian pakai bocor ke bawah dan menyebabkan kue cepat gosong. Jadi perlu banget kalian teliti dalam pembuatan ini supaya rapet gitu ya, karena ini bentuknya itu bukan kayak selai, ini itu margarin atau mentega, jadi gampang lumer. Nah, kalau sudah kita diamkan lagi kurang lebih selama 30-40, di sini aku 40 menit mendiamkannya. Kita akan buat adonan kripsinya. Luarnya kita butuhkan 1 telur ayam utuh ukuran kecil. Di sini saya gunakan 60 gram gula palem, tapi kalian bisa gunakan gula halus aja. Kemudian di sini aku gunakan 3 saset Nescafe klasik yang 2 gram, totalnya 6 gram, berarti kita tambahkan 2 sendok makan air hangat. Kita tambahkan juga di sini 70 gram margarin. Di sini penggunaan margarin dan mentega juga berpengaruh. Kalau margarin itu nanti hasilnya cenderung lebih crispy daripada mentega. Tetapi yaitu masih kalah rasa jika menggunakan mentega. Kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang seperti ini, tercampur merata. Baru kita tambahkan kopi Nescafe-nya yang klasik. Di sini kalian juga bisa gunakan luwak white coffee atau merek-merek kopi yang lainnya. Tetapi aku lebih suka harumnya itu dari Nescafe yang klasik. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, kita bisa tambahkan di sini ada 75 gram tepung terigu. Ayak terlebih dahulu supaya nanti tidak ada yang menggumpal. Kita mixer lagi dengan kecepatan sedang saja sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata ini opsional, tapi menurut aku ini wajib. Kenapa ya? Karena di sini ekstrak kopinya itu membuat rasanya lebih kuat, aromanya lebih harum. Meskipun kita sudah gunakan kopi alaminya. Nah, kira-kira kalau sudah seperti ini, kita hentikan mixernya, kita masukkan ke piping bag seperti ini ya. Sampai adonan atasnya itu habis. Nah, kita semprotkan dulu setelah mengembang 40 menit adonannya. Nah,
Di sini emang saya pertama kali jadi lumayan belepotan, tetapi jangan khawatir karena nanti dipanggang ini akan meleleh semuanya. Jadi motifnya tidak berpengaruh ya. Asal rata saja, atasnya nanti akan melebar ke bawah. Lakukan seperti ini sampai habis. Di sini saya memberikan topinya itu sekitar setengah lebih supaya nanti melebar ke bawahnya itu tertutup semuanya. Nah, kalau sudah kita akan oven. Di sini saya gunakan oven tangkring karena biasanya kalau buat ini gunakan oven listrik, tetapi di sini saya akan mencoba gunakan oven tangkring. Ternyata hasilnya tidak berjauh beda. Di sini panaskan dulu, triknya paling panas. Kemudian kalau sudah akan kita masukkan rotinya, kita kecilkan ke ukuran sedang. Kita masak sekitar 15-17 menit. Kalau sudah 10 menit di rak bawah seperti ini, kita pindah 5 menit di rak atas supaya membuat adonan atasnya itu lebih crispy. Nah, kemudian ini hasilnya. Dan ini tuh tinggal segini sudah dimakan sebelumnya karena ini enak banget guys. Jadi wajib banget kalian coba. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Bantu supaya channel ini dapat berkembang ke arah yang lebih baik. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.